Proses servis dan tuning piano. Tentunya kalau kamu punya piano atau kamu pernah lihat piano, mungkin kamu belum pernah melihat piano itu kalau di bredel kayak gimana. Nah, kayak begini kira-kira nih. Bagian dalam dari piano tuh ada senar-senarnya juga, guys. Agak gelap sih kameranya, tapi mudah-mudahan kelihatan tuh ada senar yang tebel, ada senar yang tipis. Nah, kalau yang tipis nih ternyata satu tuts itu ada 3 senar sendiri, 3 senar yang nadanya sama untuk satu tuts gitu ya. Ini juga adalah sebuah pembelajaran yang saya baru tahu juga. Terus ini ada Kang Mas, tukang servisnya nih, namanya Bang Sodik. Nah, dia tuh emang udah piawai lah dalam membongkar pasang alat-alat seperti piano begini. Tukang tuning dan tukang servis memang dia. Nah, di sini kita bisa lihat dia membetulkan ada senar yang putus. Jadi dia bawa juga tuh seperangkat alat sholat, bukan, seperangkat alat servis, yaitu namanya senar tuh ya. Ternyata senar piano tuh begitu tuh bentuknya, digulung juga. Terus kalau emang mau dipasang tinggal digunting sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu tinggal dipasang aja. Gue gampang banget ngomongnya tinggal dipasang, padahal gue sendiri nggak tahu cara masangnya gimana. Kalau masang senar gitar masih bisa deh gue. Kalau senar piano kayaknya memang butuh teknisi yang memang handal seperti orang yang satu ini nih. Nah, kita bisa lihat betapa piawainya dia dalam apa namanya ya, menyetem lah, memasang, lalu kemudian dia nanti akan menyetem juga, dituning lah istilahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian atas dan bawah dari piano itu ternyata senarnya sampai bawah juga gitu kan. Terus betapa banyaknya senar yang terkandung dalam satu piano doang loh, gue ngomongnya berani banget gue ngomong doang. Dan dia tuh kayak ngerti gitu senarnya mesti pasangnya gimana, padahal sebanyak itu, guys. Gua ngelihatnya aja udah pusing ya. Daripada pusing-pusing terus, mending kita main piano aja yuk. Ini kayak bisa disenggol-senggol kayak gemes-gemes gitu. Cuma kalau ditekan ini kok nggak bunyi ya. Saya heran juga kenapa kalau di sini malah nggak bunyi. Ya udahlah, kita balik lagi aja ke piano. Yang ini mereknya Steinmeyer. Konon katanya dibikin oleh kakeknya John Mayer. Enggak gitu ya. Gue nggak tahu, gue sotoy guys barusan. Nah, di sini abang tukang servisnya mengembalikan tuts pianonya ke tempat semula ya. Ini adalah sebuah contoh bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Jadi setelah dia membongkar, dia harus masang lagi. Ya kalau bukan dia yang masang, siapa lagi yang masang? Kalau gue yang disuruh masang, gue kagak ngerti masangnya gimana. Nah, udah kepasang semua nih, udah kayak piano ya. Ya bang piano kan. Nah, hal berikutnya yang dia lakukan adalah ngebersihin pakai lap. Pokoknya semua harus bersih dari debu. Terus dipasang juga itu bagian yang untuk mukul senarnya tuh ya. Jadi memang kinerjanya piano tuh begitu. Kita menekan tutsnya, kemudian dia akan memberikan reaksi dorongan kepada alat itu untuk memukul senar di belakangnya. Maka bunyilah nada itu. Gitu. Ini dia baik banget emang sampai bersihin segala. Emang itu job desk-nya dia ya. Satu paket lah, nge-service sekaligus ngebersihin juga. Tadi kita juga bersihinnya pakai vacuum cleaner segala guys. Ini emang sungguh sebuah tindakan yang agak-agak merepotkan, tapi ya emang harus begini caranya. Saya juga baru tahu. Nah, kemudian di sini dia pakai obeng dan dia masang-masang lagi. Dia membetulkan tuts piano yang suka nyangkut. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Ini satu gigi tuh kayak nyangkut gitu. Terus dia kayak punya alat sendiri gitu yang disemprot-semprot gitu-gitu. Kayak disuruh diem. Oke, saya diem. Kalau diem nanti siapa yang ngomong di video ini? Pokoknya, nah akhirnya bener tuh. Pokoknya ada bagian-bagian yang salah dibenarkan sama dia sampai akhirnya bunyi seperti sedia kala. Tapi tentunya bunyi-bunyinya masih fales. Jadi dia nanti akan mengeluarkan alat setem lah. Tuner lah kita sebutnya istilahnya ya. Memang tuner sih namanya. Pokoknya kita tunggu aja nih dia sampai selesai membetulkan gigi-gigi yang agak-agak kurang kompak nih, yang suka tidak kembali. Nah, itu dia tuh alat tunernya tuh yang nyala-nyala tuh. Nah, dari sini dia bisa ngeliat tuh mana senar yang fales, dia dibengkokin lagi, dia benerin gitu supaya bunyinya kembali seperti sedia kala. Yang penting tidak fales gitu ya. Dia juga itu ngukurnya sesuai dengan berapa hertznya. Kalau umumnya kita 440 hertz. Ya, selamat mengerjakan mas.